kau dari seorang yang ingin melucu, tapi tidak lucu sama sekali. Jangankan orang lain, saya pun tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut merupakan pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tidak ingin tertawa. Di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, dianggap menghina, bahkan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipidanakan hanya karena membawakan sebuah lelucon yang akhirnya dianggap menghina. Ia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon, ia mengumandangkan azan. Tentu saja itu membuat gempar seluruh warga kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatanginya, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Turun kau! Berani-beraninya melakukan penghinaan seperti ini. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh! Kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya azan jam 4 pagi di masjid. Tidak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan ke masjid? Coba kalian pikir, siapa yang aneh, siapa yang kafir, dan siapa yang tidak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya orang memang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Kalau orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan orang tua saya. Dulu, ayah saya seorang badut. Karena bapak saya seorang badut, ya saya pun jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anak meneruskan ayahnya. Kalau orang tuanya jadi presiden, ya anaknya pun pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalonkan jadi gubernur. Bahkan ada yang jadi wali kota. Ah, sudahlah, jangan melantur. Nanti malah saya yang ditangkap. Dulu, bapak saya bilang, jadi badut itu enak. Penghasilannya lumayan. Orang-orang masih membutuhkan hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, sekarang pelawak aja kalah lucunya sama politikus. Hah? Aduh, aku nggak nyangka kamu bakalan datang. Sini, duduk. Sini. Maaf ya, agak berantakan. Sini. Kamu mau makan? Atau mau minum? Sebentar ya. Sepertinya kamu sedang tidak lapar dan juga tidak haus. Kebetulan, aku sedang tidak memiliki apa-apa. Bisa sih pesen GoFood, tapi nanti kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Jangan tertawa ngejek begitu. Badut seperti saya juga manusia. Bisa punya pacar, bisa falling in love. Dia tuh, pacar saya. Ganteng kan? Perkenalkan, namanya bagus. Terima kasih sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih karena sudah terus mengingat saya. Kamu pasti kangen ya? Sama, aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak bakalan kuat. Biar saya saja.
Saya kira kamu sudah nggak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap cinta kepadamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh? Aku peluk kamu. Boleh? Aku cium kamu. Bagus? Bagus? Ternyata hayalanku saja. Aku tidak memiliki pacar. Aku badut yang jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya nasib saya. Sudah menjadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian tidak akan kuat. Biar saya saja. Mengapa menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Lihat penampilan saya, begitu narcis dan matching. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal seperti ini. Tapi barangkali, inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk menghibur dalam sebuah kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, bahkan tidak lucu sama sekali. Tapi entah mengapa, semua orang yang datang tertawa terpingkal-pingkal. Padahal, saya hanya menjetik-jetikan jari saya seperti ini, menggerak-gerakkan bokong saya, dan semua orang tertawa. Bahkan, ketika saya hanya berdiri dan terdiam, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan aksi saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai mereka mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuja-muja saya. Katanya, saya adalah sosok yang berkarismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Lalu, pimpinan partai mereka berkata kepada saya, sekarang, menjadi pemimpin tidak perlu pintar ataupun cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin, bukan lantaran kecerdasannya, tapi bakatnya untuk disukai banyak orang. Semakin banyak yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah ataupun benar. Yang penting mereka tetap menyukaimu. Kamu boleh berbohong atau ngibul sesukamu. Yang penting mereka tetap percaya dan tetap banyak yang menyukaimu. Mereka menertawaimu, tapi sebenarnya mereka menyukaimu. Orang-orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Lalu, saya didandani senarcis ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri tidak tahu apa itu pilkada. Saya juga tidak tahu apa bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab itu tidak boleh dicoba-coba untuk anak. Kalau pilkada boleh dicoba-coba untuk anak. Makanya banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya juga tidak tahu mengapa saya diikutkan pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi ada yang bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya nasib saya. Saya menang pilkada,
Barangkali zaman benar-benar sudah gila. Mereka memilih saya lantaran saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya selalu gagal membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya berkata, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita. Hidup. Pemimpin kita. Hidup. Pemimpin kita. Hidup. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Betapa sialnya nasib saya. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian tidak akan kuat. Biar pemimpin saja. Hidup pemimpin kita. Hidup.